Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan pH asam basa. Ketika Anda di kelas 10 semester 2, ada pembahasan tentang daya hantar listrik larutan, ya kan? Daya hantar listrik larutan. Nah, di sana kita mengenal ada larutan elektrolit dan ada larutan non elektrolit, ya kan? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, ya. Nah, arus listrik dapat dihantarkan karena larutan memiliki ion, ya. Kalau larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau non elektrolit itu karena tidak memiliki ion yang bebas bergerak. Nah, larutan itu membentuk ion, prosesnya namanya ionisasi, ya. Pembentukan ion itu namanya ionisasi. Contohnya seperti ini. Larutan HCl, Aq itu larutan, ya, aqueous, membentuk kation H+ dan Cl-, ya kan? Kemudian H2SO4 membentuk kation H+ sebanyak 2 buah ini, dan anionnya SO4 2-, ion negatifnya SO4 2-, sulfat. Kemudian asam nitrat membentuk H+, kation H+, dan anionnya NO3-, nitrat, ya. Lagi misalnya CH3COOH, asam cuka atau asam asetat. Ini akan membentuk H+, ion H+, dan ion asetat, CH3COO-. Perhatikan ada yang berbeda ini. Kalau ini plus, ini tanda panah searah. Ini tanda panahnya bolak-balik ini. Ini penanda bahwa ini elektrolit lemah. Jadi tidak terion semuanya. CH3COH itu tidak semuanya terionisasi membentuk H+ dan CH3COO-. Kalau yang ini HCl, H2SO4, HNO3, elektrolit kuat sehingga semua senyawanya, molekulnya berubah menjadi H+, menjadi kation dan anion. Kalau ini tidak, ya. Ini penanda sebagai elektrolit lemah. Ini yang asam, ya. Ini ionisasi dari asam. Asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, asam cuka. Nah, untuk yang basa misalnya NaOH. Larutan NaOH akan terionisasi menjadi kation Na+, natrium, dan hidroksida. Hidroksida. Kalau H+ itu ciri asam, kalau ciri basa ini OH-, ya. Hidroksida. Kemudian CaOH 2 kali akan membentuk Ca2+ dan 2 buah OH-. Koefisiennya 2. Kemudian NH4OH, amonium hidroksida. Nah, ini sama dengan yang tadi, tanda panahnya bolak-balik. Itu berarti ini elektrolit lemah. Karena hanya sebagian NH4OH yang terionisasi menjadi kation NH4+, amonium, dan ion hidroksida, anion hidroksida ini. Ini contoh dari ionisasi basa. Ciri dari basa ada OH-. Nah, ini ion hidroksida. Oke. Ini dulu ketika kita belajar tentang daya hantar listrik larutan. Nah, kita juga masih ingat ionisasi itu, tadi ada yang tidak terionisasi semuanya. Nah, kita mengenal derajat ionisasi, yaitu persentase berapa bagian yang terionisasi. Kalau terionisasi semua ya berarti 100%. Kalau terionisasi sebagian, berapa persen yang terionisasi? Itu namanya derajat ionisasi. Atau dilambangkan dengan alfa.
Jadi alfa itu adalah mol zat yang terure atau terionisasi dibagi mol zat mula-mula kali 100%. Tidak kali 100% juga boleh, ya. Sama saja, cuma tidak dalam satuan persen. Contohnya seperti ini. Misalnya ada ionisasi H2A membentuk 2H+ dan A2-. Ini 1 kalau tidak ada. Jadi koefisiennya ini 2, ini 1. Katakanlah mula-mula, ini ada mula-mula terionisasi akhir reaksi, keadaan akhir ya. Nah, katakanlah ini 4 mol ya. 4 mol ini saya ngarang saja ya. Misalnya 4 mol mula-mula H2A-nya. Nah, mula-mula hasilnya ruas kanan ini, ruas kanan yang ini ruas kanan, ini belum ada karena awal ya, belum ada. Oke, masih kosong. Yang ada adalah yang ruas kiri, kondisi awal. Nah, terionisasi mulai membentuk ion itu, katakanlah tidak semuanya. Katakanlah yang terionisasi cuma setengah mol. Nah, yang terionisasi itu molnya itu harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Ini 1 ya. Ini 2, ini 1. Jadi kalau ini 1, ini 2, sini 1. Kalau di sini 0,5 mol, ini 1 ini, maka ini 0,5 dibagi 1 kali 2, berarti 1 mol ya kan. Ini 1 berarti ini setengah mol. Nah, pada akhir reaksi H2A mula-mula 4 mol. Terionisasi hanya setengah mol. Berarti pada akhir reaksi masih sisa ya. Dikurangi ini mula-mula 4, terionisasi 0,5. Jadi ini sisanya 3,5 mol ya. 4 dikurangi 0,5 itu. Jadi ini masih sisa. Sedangkan yang ini 1 mol ini sama setengah mol dari A2-, ini bukan sisa tetapi hasil ya. Ini hasilnya, ini ruas kanan tuh hasil. Jadi tinggal nurunkan saja, ini 1 mol, ini setengah mol ya kan. Ini hasilnya, ruas kanannya ini zat hasil nih. Ini sisanya, ini tersisa. Pada keadaan akhir itu tersisa 3,5 mol H2A dan terbentuk 1 mol H+ dan setengah mol A2-. Oke. Nah, alfanya berapa? Alfa itu jumlah mol yang terionisasi dibagi mula-mula. Yang terionisasi itu setengah mol, mula-mulanya 4 mol. Ya, setengah dibagi 4 kali 100%. Ya, 1/8 ya. 1/8 berarti 12,5%. Ini alfa. Nah, perhitungan ini perlu kami sampaikan karena nanti pada saat membuat ini mencari konsentrasi H+ atau OH-, ya. Ini terutama di asam lemah dan basa lemah, oke. Kemudian kita tahu dulu di kelas 10 semester 2 dikatakan bahwa air murni itu non elektrolit, tidak dapat terionisasi. Padahal kenyataannya itu air murni itu dapat terionisasi. Tetapi konsentrasi air yang terionisasi itu sangat kecil, yaitu 10⁻⁷ molar. Kecil sekali kan? Nih, sehingga dianggap tidak terionisasi, tapi padahal dia terionisasi. Jadi H2O itu ion terionisasi menjadi H+ dan OH- seperti ini reaksinya. Makanya ini tanda panahnya bolak-balik karena tidak terionisasi semuanya, karena sangat kecil bahkan. Katakanlah menggunakan tadi mula-mula ya, kalau ini 1 molar, 1 mol per liter. Ini hasil reaksinya belum ada ya kan. Nah, yang terionisasi itu cuma ini, 10⁻⁷ molar. Nah, ini koefisiennya kan 1, 1, 1. Jadi ini 10⁻⁷, H+-nya juga 10⁻⁷, OH-nya 10⁻⁷. Jadi, pada akhir reaksi, ini airnya masih tersisa banyak, yaitu 1 dikurangi 10⁻⁷. Ini.
Nah, kalau ini tinggal nurunkan ya. Ini kan set hasil ya. Hasilnya ini 10 pangkat min 7, H plusnya, OH minnya juga 10 pangkat min 7. Nah, ini kan reaksi kesetimbangan ya. Kita ingat kemarin di semester 1 mempelajari kesetimbangan. Nah, ini berlaku KC sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min dibagi konsentrasi H2O. Seperti ini kan. Nah, karena air itu zat murni dan konsentrasi air tidak berubah, sehingga tetapan kesetimbangannya Kc-nya itu menjadi, nah seperti ini, KH2O sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min, ya. Nih, H2O itu kan water, air, Kw berarti, Kw, kesetimbangan air, sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min, ya kan? Ini kesetimbangan ya kan? Nah, konsentrasi H plusnya ini 10 pangkat min 7, konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 7. Sehingga ini dimasukkan angkanya 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 10 pangkat min 14. Itu Kw dan konstanta of water-nya. Kw-nya ya, 10 pangkat min 14. Itu. Oke. Nah, seorang ahli kimia namanya Søren Peder Lauritz Sørensen, dikenal sebagai Sørensen, ini mengenalkan konsep pH, ya, the power of hydrogen katanya, ya, potence of hydrogen, ada yang mengatakan seperti itu, atau kita kenal sebagai derajat keasaman untuk menentukan pH lah ya. Kita sudah kenal apa itu pH. Nah, pH itu nanti kita bahas ini asalnya dari mana. Nah, menurut Sørensen, P didefinisikan sebagai min log. Ini. Ya, P kecil didefinisikan sebagai min log. Jadi P sama dengan min log. Nah, kalau Px berarti min log X. Ya kan? Px min log X. pH min log konsentrasi H+. Ya, kaitannya dengan air tadi. Nah, POH ya min log konsentrasi OH min itu. Nah, PKW ya berarti min log KW seperti itu. Nah, dalam air murni tadi sudah kita bahas, dalam air murni itu H plusnya, konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat min 7 molar. Maka pH-nya berarti min log, ya ini kan, pH itu kan min log H plus. Dalam air berarti H plusnya diganti 10 pangkat min 7. pH air min log 10 pangkat min 7. Ketemunya 7. Ya. Jadi pH air sama dengan 7 itu di sini, dari sini. Oke. Nah, dalam air OH minnya juga 10 pangkat min 7. Berarti POH ini sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti min log 10 pangkat min 7. Berarti POH-nya 7. Nah, ini. Kita biasanya mengenal cuma ini, pH-nya 7. Padahal POH-nya juga 7. Ya kan? Nih. Terus KW air itu 10 pangkat min 14. Ya. Maka PKW dalam air ya, KW-nya tadi kan 10 pangkat min 14 tadi kan. Berarti min log 10 pangkat min 14. Ketemu 14 seperti ini kan. Oke. Nah, KW itu konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min, ya kan? PKW itu pH plus POH, ya kan? Berarti 7 tambah 7 sama dengan 14. Ini PKW-nya. Nah, mari kita menghitung pH asam kuat. Kita tahu asam kuat itu terionisasi sempurna, ya kan? Asam kuat itu elektrolit kuat, itu terionisasi sempurna. Alfanya sama dengan 1. Ya, jadi semuanya terionisasi. Nih, alfanya sama dengan 1.
Demikian pula nanti basa kuat ya. Terionisasi sempurna dan alfanya sama dengan 1. Contohnya ini. Asam kuat itu H2SO4. H2SO4 itu asam kuat. Nah, itu akan terionisasi menjadi 2H+, dan SO4 2-. Ini koefisiennya 1 ya. Ini 1, ini 1. Kalau tidak tertulis berarti 1 ya. Oke. Nah, ini mula-mula terionisasi akhir reaksi. Ini misalnya, ini misal saja nih. Misalnya H2SO4 0,01 molar. Maka ini belum ada ya kan? Kalau mula-mula terionisasinya berapa? Alfanya 1. Itu berarti terionisasi semua ya 0,01. Karena alfanya 1. Nah, ini kalau di bagian terionisasi ini harus sesuai dengan koefisien. Ini 1, sini 2. Ini 0,01, maka ini 0,02 molar. Dan ini 2 toh. Jadi berapa? 0,01. Karena ini 1 koefisiennya. Nah, pada akhir reaksi ya ini 0,01 mula-mula terionisasi 0,01. Ya berarti tidak ada sisanya, tak bersisa, habis. Kemudian ini hasil ya. Ini hasil. Jadi kita tinggal turunkan saja. Ini 0,02 molar, ini 0,01 molar. Jadi konsentrasi H+-nya itu 0,02 molar. Ini konsentrasi H+-nya. Ini H+-nya 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,02 molar. Ini H+-nya. Nah, terus pH-nya berapa? pH-nya kan min log konsentrasi H+. Nah, ini dimasukkan angkanya. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2. Min log 2 kali 10 pangkat min 2. Ketemunya 2 min log 2. Ini pH-nya. Nah, log 2 itu 0,3. Berarti pH-nya 2 min 0,3. Ketemu 1,7 pH-nya. Nah, untuk asam kuat itu berlaku rumus H+ sama dengan A kali M. Apa itu A? A adalah ini ya, valensi asam. Valensi asam. Nih, jadi A itu valensi asam. M ya molaritas dari asam. Jadi H+-nya kalau di sini berapa? Ini 2 kali ini 0,01. Nah, makanya ini 0,02 ini ya. Itu yang dimaksud rumus ini. Jadi konsentrasi H+ dalam asam kuat A valensi asam kali molarnya, kali konsentrasi dalam molar ya. Ya, contohnya ini. Tentukan pH larutan HNO3 0,04 molar. Nih. Ini HNO3 itu ionisasinya menjadi H+ 1 buah ini. Nih, berarti A-nya 1 ditambah NO3-. Ya, ini 1 ininya. Ini 1 juga ya. A-nya berarti 1. Konsentrasi H+ sama dengan A kali M. A-nya 1 kali 0,004 itu berarti 4 kali 10 pangkat min 3 molar ya kan. Ini konsentrasi H+-nya. Nah, pH-nya min log konsentrasi H+, ini H+-nya segini. Kita masukkan angkanya, min log 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 4. Ya. Nah, log 4 itu 0,6. Ya. Maka pH-nya 3 min 0,6 sama dengan 2,4. Ini. Oke, contoh lain. 100 cm3 larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,5 molar. Ya. H2SO4 0,5 molar 100 cm3. Ditambah air hingga volumenya 1000 cm3.
tentukan pH larutan setelah diencerkan. Nah, diencerkan berarti ditambah air. Jadi gambarannya seperti ini. Ini ada larutan H2SO4 100 mili, ya kan, 100 cm3 ditambah air sampai volumenya 1000. Nah, 1000 cm3 seperti ini. Nah, ini kan berlaku hukum pengenceran. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 itu volume sebelum pengenceran, berarti ini 100. M1 itu molaritas sebelum pengenceran, 0,5 molar. V2 itu volume setelah pengenceran, ini 1000. M2 adalah molaritas setelah pengenceran. Kita cari dulu M2-nya, molaritas setelah pengenceran. Kita masukkan angkanya 100 kali 0,5 kali sama dengan 1000 kali M2. Nah, maka M2 50, 100 kali setengah kan 50. Nah, dibagi 1000 molar, ketemu 0,05 molar. Ini jadi konsentrasinya sekarang asam sulfatnya 0,05 molar. Nah, kita tahu asam sulfat itu asam kuat. Dan valensi asamnya ini 2. Valensi asamnya. Berlaku konsentrasi A+ sama dengan A kali M. Ini 2 kali ini. 2 berarti sama dengan 2 kali 0,05 molar ketemu 0,1 molar. Nah, ini H+-nya, maka pH-nya ya, ini 10 pangkat min 1 molar. pH-nya kan min log H+. Nah, H+-nya 10 pangkat min 1, berarti min log 10 pangkat min 1. Ini sama dengan 1. Itu pH asam kuat, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pH basa kuat. Sama seperti halnya asam kuat. Basa kuat itu terionisasi sempurna, ya kan? Nih, alfanya sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Misalnya ada CaOH 2 kali. Ini tanda panahnya searah, berarti terionisasi sempurna menjadi kation Ca2+ dan anion OH- hidroksidanya 2. Nah, ini perhatikan ini 2. Ya. Ini CaOH 2 kali itu basa kuat. Ya, katakanlah mula-mula ini 0,05 molar ini. Ya, mula-mula, kalau mula-mula ini belum ada ya. Ruas kanan ini belum ada. Ruas kanan itu ini maksudnya, sebelah kanan tanda panah. Nah, terionisasi sempurna, alfanya 1 ini. Sehingga kalau mula-mula 0,05 ya terionisasi semuanya 0,05. Nah, ini koefisiennya ini, lihat ini 1, ini 1, ini 2. Nah, yang terionisasi itu harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Kalau ini 1 0,05, ini 1 di sini juga 0,05. Ini 2 berarti kali 2, 0,05 bagi 1 kali 2. 0,1 molar. Nah, pada akhir reaksi ini habis ya 0,05 dikurangi 0,05 habis bereaksi atau habis terionisasi. Nah, ini hasil. Nah, tinggal turunkan saja kan. Nih, jadi konsentrasi OH- ini 0,1 molar. Itu konsentrasi OH- ya. Konsentrasi OH- 10 pangkat min 1 molar. Kita tahu POH itu min log konsentrasi OH-. Ya kan? POH. Nah, OH-nya kita masukkan ini 10 pangkat min 1, berarti min log 10 pangkat min 1. Ketemu 1 POH-nya. Oke. Nah, kita tahu pH plus POH. Ya, itu kan dalam air itu 7 tambah 7. Sama dengan 14. Jadi pH itu 14 dikurangi POH. Ini POH-nya 1 kan? pH itu 14 dikurangi 1. 14 dikurangi 1. Ini POH-nya 1 tuh. Ketemu 13. Nih. Oke. Jadi secara umum untuk basa kuat
ya. Itu berlaku seperti halnya asam kuat. OH- sama dengan B kali M. B kali M, di mana B adalah valensi basa. Kalau untuk CaOH 2 kali ini 2. Ya. B kali M. Nih. B valensi basa ya. M molaritas basa kuat. Molarnya basa kuat. Sama seperti asam. Kalau asam kan AH+ ya. A kali M, valensi asam kali molar. Oke. Contoh. Ya, tentukan pH larutan BaOH 2 kali 0,003 molar. BaOH 2 kali itu basa kuat. Nah, BaOH 2 kali itu terionisasi menjadi Ba2+ sama OH-. Ini 1, ini 2. Nah, valensi basanya 2 ini. Oke. Di B-nya sama dengan 2. Nah, berlaku karena ini basa kuat, OH-, konsentrasi OH- sama dengan B kali M. Ya. M-nya 0,03. B-nya 2, berarti 2 kali 0,03 ini. 2 kali 0,003 atau 3 kali 10 pangkat min 3 itu ini. 2 kali 0,003. 0,003 itu 3 kali 10 pangkat min 3. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3. Ini konsentrasi OH-nya. Kita tahu POH itu min log konsentrasi OH-. Berarti ini min log 6 kali 10 pangkat min 3. Ketemunya 3 min log 6. Nah, log 6 itu 0,78. Berarti POH-nya 3 min 0,78. Ini. Ketemunya 2,22. Ini. POH-nya ketemu ini. Ya. Nah, pH plus POH 14. pH itu 14 min POH. Nah, 14 dikurangi 2,22, ketemunya berapa? 11,78. Nih. Oke. Untuk mencari pH basa kuat. Contoh lain. 0,4 gram NaOH, MR-nya 40, dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 500 sampai dengan 500 cm3. Cm3 itu mililiter ya. Hitung pH larutan. NaOH itu basa kuat. Nah, kita cari molarnya dulu, konsentrasinya dulu. Kita tahu molar itu mol per liter atau gram per mr kali 1000 per volume larutan. Ya, ini gramnya 0,4. MR-nya 40. 1000, volumenya 500. Nah, tinggal dimasukkan. 0,4 bagi 40 kali 1000 per 500. 0,4 bagi 40 itu 0,01 kali 2. Berarti 0,02 molar, ya kan? Nih. Nah, kita tahu, kita cari valensi basanya, NaOH itu Na+ sama plus OH-. Ionisasinya seperti ini. Ya. Ini 1 ini. Valensi basanya 1, kan? B-nya itu 1. M-nya tahu ini, M-nya ini. OH- sama dengan B kali M. B-nya 1 kali 0,02 molar. Oke. Berarti nah, POH-nya itu min log konsentrasi OH-. Kita masukkan. POH-nya min log 2 kali 10 pangkat min 2. 0,02 itu 2 kali 10 pangkat min 2. Ketemunya 2 min log 2. Ya, 2 min log 2. Nah, log 2 itu 0,3. Nah, ini berarti 2 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Kok 0,7? 1,7. 1,7, maaf. Ini 1,7. Ya kan? Nah, ini. Nah, pH itu 14 min POH. Ya, berarti 14 dikurangi 1,7, bukan 0,7. Sama dengan ini. Sama dengan 12, berapa?
Ya, ini. Oke, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk yang akan datang kita akan diskusikan atau kita akan bahas tentang pH asam lemah dan basa lemah.